Bab 4. Majikan Playboy. Terdengar suara pintu dibuka. Maura yang kala itu tengah menyetrika baju menengok ke arah ruang tamu. Ternyata Miko yang membuka pintu. Kali ini ia membawa seorang wanita cantik berambut panjang berwarna pirang. Memakai pakaian yang cukup terbuka sehingga wanita itu pun terlihat sangat seksi. "Tunggu sebentar ya," ucap Miko pada wanita yang tengah duduk di sofa ruang tamunya itu. Miko berjalan menuju ruang makan. Terdengar ia berbincang pada seseorang di telepon genggamnya dengan suara yang setengah berbisik. "Aku udah nyampe rumah sayang, nanti aku telepon lagi ya," ucapnya sambil memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Ia kemudian membuka pintu lemari pendingin dan mengambil 2 buah minuman kaleng yang bertuliskan bir bintang. Terdengar samar Miko dan wanita itu berbincang di ruang tamu. Maura yang saat itu akan merapikan pakaian yang telah selesai disetrikanya ke ruang atas. Ketika ia menaiki tangga, ia tak sengaja melihat Miko dan wanita itu tengah berciuman mesra di ruang tamu. Terlihat jari jemari Miko meremas gunung kembar milik wanita itu. Maura langsung memalingkan wajahnya dan bergegas masuk ke ruang pakaian Bu Mary. Di sana ia masih terbayang dengan apa yang baru saja ia lihat. Ketika Maura akan kembali ke lantai bawah, kini terlihat wanita itu tengah duduk di pangkuan Miko dengan posisi saling berhadapan dan berciuman. Mereka tidak menyadari keberadaan Maura di sana, sampai akhirnya ia salah berpijak anak tangga kemudian terjatuh. Mendengar ada sesuatu yang jatuh, Miko dan wanita itu menghentikan ciumannya dan berdiri melihat Maura yang sedang meringis kesakitan. "Kamu kenapa?" tanya Miko dengan wajah kaget. Miko tidak menolongnya, ia hanya berdiri melihatnya dengan wajah kesal. Ia merasa momen romantisnya telah terganggu oleh Maura. "Aduh, sakit," keluh Maura sambil memegangi kaki kanannya. Bo Marni yang mendengar keributan itu langsung menghampirinya. "Astagfirullah, kenapa, Ra?" ucap Bo Marni kaget. Ia langsung membantu Maura untuk berdiri dan memapahnya berjalan menuju kursi makan. "Kaki aku kayaknya terkilir deh, Bo, sakit banget," ucap Maura meringis kesakitan. Bo Marni yang kebingungan menjadi panik melihat Maura terus meringis. Tak berselang lama Bimo tiba di rumah. Ia mendengar suara gaduh dari ruang makan. Ia menghampiri dan melihat Maura meringis kesakitan. "Loh, kamu kenapa, Ra?" tanya Bimo sambil memegangi kaki Maura. "Kaki saya sakit, Mas, jatuh dari tangga," ucap Maura terus meringis. "Ayo, kita ke tukang pijit. Saya 1 minggu lalu baru mengantar teman kampus saya yang kakinya terkilir. Kita coba ke sana ya," ucap Bimo yang langsung memapahnya berdiri dan berjalan menuju mobilnya. Sementara Miko yang tak peduli, ia malah melanjutkan sesi percintaannya yang bergelora. "Kenapa bisa jatuh sih, Ra?" tanya Bimo sambil mengemudikan mobilnya. "Aku kaget, Mas." "Kaget kenapa?" tanya Bimo penasaran. "Aku melihat Mas Miko di ruang tamu bersama pacarnya. Terus kaki aku gak menginjak tangga dengan benar, jadinya jatuh," ucap Maura dengan polosnya. "Hahaha, pasti kamu kaget lihat adegan tak senonoh ya," ucap Bimo seolah sudah terbiasa melihatnya. Maura terdiam sambil menahan sakitnya. Bimo bercerita jika kakaknya memang kerap kali membawa wanita ke rumah, bahkan ada yang dibawanya masuk ke dalam kamarnya. Bimo yang tidak terlalu dekat dengan Miko itu pun tidak tahu jika wanita yang dibawa Miko itu adalah pacarnya atau bukan. Menurut cerita Bimo, dulu ada satu wanita yang bernama Cecilia. Ia pacar pertama Miko dan sering dibawa kakaknya itu ke rumah. Ia dikenalkan pada ayah, ibu, dan juga Bimo. Tapi seiring berjalannya waktu, Cecilia tidak pernah dibawanya lagi ke rumah. Sesampainya di jasa pijit urut, mereka turun dari mobil. Bimo memapah Maura hingga duduk di kursi tunggu. Tak lama menunggu, akhirnya giliran Maura. Ia masuk ke dalam ruangan yang tidak terlalu besar, kemudian kakinya diurut perlahan. Maura yang tak kuasa menahan rasa sakitnya berteriak sambil menangis. Bimo terlihat khawatir dan mengelus-ngelus punggung Maura. Setelah kejadian itu, Maura hanya melakukan pekerjaan yang tidak banyak berjalan atau berdiri seperti menyetrika baju. Untung saja Bo Marni baik hati orangnya. Ia tak masalah jika beberapa hari ke depan harus mengerjakan pekerjaan double. Malam itu, ketika Maura dan Bo Marni sedang asik menonton TV, mereka dikagetkan oleh suara Miko yang sedang berselisih dengan seorang wanita di halaman rumah. Terlihat wanita itu menangis sambil memaki-maki Miko. Melihat Miko bertengkar dengan seorang wanita, tentu saja itu bukanlah hal yang aneh bagi Bo Marni.
"Mbok, itu kenapa Mas Miko?" tanya Maura sambil mengintip dari jendela ruang TV. "Sudah biasa itu, Ra," jawab Mbok Marni. Miko masuk ke dalam rumah disusul oleh wanita yang berbeda dengan wanita yang kemarin berciuman dengannya di ruang tamu. "Kamu gak bisa gitu, Miko. Aku gak mau tahu. Pokoknya kamu harus putusin wanita itu." Terdengar suara wanita itu dengan jelas. "Udahlah, saya capek. Saya gak mau diganggu." Miko membalikkan badannya membelakangi wanita itu. "Miko!" Terlihat Miko meninggalkan wanita itu kemudian masuk ke kamarnya. Maura dan Mbok Marni diam dan pura-pura tidak melihatnya. Wanita cantik itu pun akhirnya pergi sambil menangis. "Mbok, Mas Miko kok gitu sih?" tanya Maura pada Mbok Marni sambil berbisik. Menurut Mbok Marni, kejadian barusan sudah bukan hal yang aneh baginya. Bertahun-tahun bekerja di rumah itu, mungkin sudah ada belasan wanita yang diperlakukan seperti itu oleh Miko. "Mbok, tolong bikinin saya nasi goreng dong," ucap Miko dari balik pintu kamarnya. "Iya Mas, pedes ya," jawab Mbok Marni. Tanpa berlama-lama, si Mbok pun langsung menuju kamar dapur dan membuatkan nasi goreng kesukaan Miko. Hasil pasakan Mbok Marni memang selalu enak rasanya. Di rumah yang luas itu, setiap harinya terasa sepi. Pasalnya, Miko dan Bimo jarang sekali duduk bersama berbincang apalagi bercanda. Mereka selalu diam di kamar mereka masing-masing. "Mas, ini nasi gorengnya sudah jadi," teriak Mbok Marni yang sudah tidak sungkan-sungkan lagi pada Miko. Terdengar suara langkah kaki Miko menuruni tangga kemudian duduk di meja makan melahap semua nasi goreng tak bersisa. "Lapar ya Mas, abis ribut sama pacarnya," canda Mbok Marni pada Miko. Bisa aja sih Mbok, males ribet dia orangnya," jawab Miko sambil menuangkan air putih ke dalam gelasnya. "Cobalah Mas, cari cewek itu yang baik, yang bisa dijadikan istri. Lagian apa gak bosen gitu-gitu terus?" ucap Mbok Marni yang sedang merapikan piring kotor bekas nasi gorengnya. "Memang ada ya cewek baik?" "Ya ada lah Mas." "Masa?" Miko berdiri berjalan melengos meninggalkan ruang makannya. Maura benar-benar tak habis pikir. Bisa-bisanya Miko melahap makanan dengan santainya setelah menyakiti hati perempuan. Keesokan harinya datang wanita yang tempo hari berciuman dengan Miko di ruang tamu. "Miko ada Mbak," ucap wanita itu pada Maura yang membukakan pintu rumah. Terlihat wanita cantik dengan postur tubuh tinggi berisi memakai rok mini dan crop top membuatnya terlihat sangat seksi. Maura mempersilahkan wanita itu untuk masuk dan duduk. Kemudian ia berjalan menuju kamar Miko untuk memberitahukannya. Mas Miko," ucap Maura dari depan pintu kamarnya. Terlihat Miko yang bertelanjang dada membukakan pintu. Melihat itu, Maura langsung menundukkan pandangannya. Maaf Mas, ada pacar Mas Miko di bawah menunggu," ucap Maura dengan terbata-bata. "Pacar yang mana? Saya gak punya pacar," jawab Miko. Mendengar jawaban Miko seperti itu, Maura menjadi bingung. Bukankah kemarin ia melihatnya tengah berciuman mesra di ruang tamu? Tapi mengapa Miko berkata ia tidak punya pacar? Lantas siapa wanita itu? Maura yang sama sekali belum pernah berpacaran menjadi semakin tak mengerti. "Itu loh Mas, yang kemarin," hampir saja Maura berkata, "yang berciuman dengan Mas Miko." Namun, ia langsung tersadar dan menghentikan ucapannya. "Yang mana?" Bilang aja saya gak mau diganggu," ucap Miko langsung menutup pintu kamarnya. Maura kembali pada wanita itu dan berkata, "Maaf Mbak, Mas Mikonya sedang tidak ingin diganggu." "Oh ya? Dia ngomong kayak gitu?" ucap wanita itu dengan nada marah. Iya Mbak." Tiba-tiba saja wanita itu beranjak dari duduknya, berjalan masuk menuju kamar Miko. Maura sudah mencoba mencegahnya, namun wanita itu terus saja memaksa berjalan menerobos menuju kamar Miko. "Mbak, jangan Mbak, tolong pergi saja, nanti Mas Miko bisa marah." Wanita itu tak menggubris perkataan Maura. Sampai akhirnya ia membuka pintu kamar Miko. Terlihat ia sedang bermain ponsel di atas tempat tidurnya. Ia langsung beranjak dan berdiri dengan tatapan marah. "Maaf Mas Miko, saya gak bisa mencegahnya," ucap Maura dengan wajah tertunduk. "Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah? Salah aku apa? Kamu tiba-tiba menghilang, blokir nomor teleponku," ucap wanita itu pada Miko. "Saya bosan aja sama kamu," ucap Miko sambil menyalakan rokoknya. Tanpa sadar, Maura terus saja berdiri di depan pintu menyaksikan mereka.
Kamu gak bisa gitu dong. Setelah apa yang udah kita lakuin malam itu, kamu seenaknya aja langsung berubah gini. Di mana perasaan kamu, Miko? Ucap wanita itu dengan suara bergetar. Udahlah, lagian kan saya gak pernah maksa kamu. Kita sama-sama mau kok. Kenapa jadi saya yang disalahin? Jawab Miko santai sambil menghisap rokoknya. Mendengar ada kegaduhan, Bimo keluar dari kamarnya. Ia melihat Maura tengah berdiri mematung di depan kamar kakaknya. Langsung saja Bimo menarik tangan Maura dan membawanya masuk ke kamar Bimo. Kamu ngapain malah ngeliatin mereka ribut? Tanya Bimo. Maura yang masih keheranan itu pun menjawab. Saya gak nyangka Mas Miko kayak gitu, ucap Maura dengan wajah bingung. Bimo yang kala itu sedang mengerjakan tugas kuliahnya berkata, saya sih udah gak aneh, jawab Bimo sambil merapikan buku-bukunya. Bab 4 selesai, tunggu kelanjutannya di bab 5 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih.